Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang akad mudharabah pada bank syariah sebagai tugas untuk memahami mata kuliah analisis pembiayaan bank syariah. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Susanti Kumalasari, Dian Kusumawati, selanjutnya Wiwi Rahmawati, Fitri Wulandari, dan yang terakhir Adelia Viani. Pengertian akad mudharabah. Akad mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik dana atau sohibul ma'al mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dana atau mudharib sesuai kesepakatan di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari sohibul ma'al dan keahlian dari mudharib. Transaksi mudharabah juga tidak mewajibkan adanya wakil dari sohibul ma'al dalam manajemen proyek. Sebagai kepercayaan, mudharib harus berhati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan sohibul ma'al diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Yang selanjutnya yaitu ketentuan akad mudharabah dalam fatwa DSN MUI. Yang pertama, sohib al-mal atau malik, yaitu pihak penyedia dana dalam usaha kerjasama usaha mudharabah, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak. Yang kedua, amil atau mudharib, yaitu pihak pengelola dana dalam usaha kerjasama usaha mudharabah. Yang ketiga, ro'as mal al-mudharabah, yaitu modal usaha dalam usaha kerjasama mudharabah. Yang keempat, nisbah bagi hasil, yaitu perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha. Yang kelima, sigot akad mudharabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima para pihak. Yang keenam, akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Penyedia dan pengelola modal boleh berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak. Yang kedelapan, penyedia dan pengelola modal wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kesembilan, penyedia modal wajib memiliki modal yang diserah terimakan kepada pengelola modal. Yang terakhir, pengelola modal wajib memiliki keahlian atau keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan. Regulasi akad mudharabah menurut STOJK nomor 10/14/DBBS tahun 2008. Yang pertama, bank syariah sebagai pemilik dana yang menyediakan dana dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana. Yang kedua, bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembiayaan usaha nasabah meskipun bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha. Yang ketiga, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik akad mudharabah. Yang keempat, bank wajib melakukan analisis atas permohonan akad mudharabah dari nasabah. Yang kelima, pembagian bagi hasil dana dinyatakan ke dalam nisbah yang telah disepakati. Yang keenam, nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu yang telah ditentukan, kecuali atas dasar kesepakatan antara bank dan nasabah. Yang ketujuh, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan ke dalam bentuk perjanjian. Yang kedelapan, jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Yang kesembilan, modal yang diberikan harus ke dalam bentuk uang dan barang. Tidak boleh diberikan ke dalam bentuk piutang dan tagihan. Yang ke-10,
Modal yang diberikan ke dalam bentuk uang harus jelas jumlahnya. Yang ke-10, modal yang diberikan ke dalam bentuk barang harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan ke dalam jumlah yang jelas. Yang ke-12, dalam akad mudharabah, pengembalian dana dilakukan secara angsuran dan di akhir periode akad sesuai dengan jangka waktu pembiayaan akad mudharabah. Yang ke-13, kerugian usaha nasabah dalam mengelola usahanya. Dana yang dapat ditanggung oleh bank syariah adalah maksimal jumlah pembiayaan akad mudharabah. Yang selanjutnya yaitu penerapan akad mudharabah dalam bank syariah. Dalam bank syariah, akad mudharabah diterapkan pada produk funding atau pendanaan dan financing pembiayaan. Yang pertama yaitu funding atau pendanaan. Pada sisi pendanaan, akad mudharabah diterapkan pada produk tabungan dan produk deposito. Dalam produk simpanan tersebut, penyimpanan dana atau deposan bertindak sebagai sohibul mal dan bank syariah sebagai mudharib. Dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan kepada pihak lain dengan bentuk transaksi seperti jual beli, sewa, dan pembiayaan. Bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap dana tersebut. Selanjutnya, bank dapat menerapkan prinsip mudharabah dalam bentuk mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah usaha yang diajukan oleh mudharib kepada sohibul mal. Kemudian pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan dan hanya memberi modal usaha. Kemudian pemberi modal akan menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang telah dijalankan. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu usaha ditentukan oleh pemberi modal atau sohibul mal, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usahanya tersebut. Penerapan akad mudharabah pada bank syariah yang kedua yaitu financing atau pembiayaan. Akad mudharabah diterapkan pada pembiayaan mudharabah, baik pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan investasi. Hal ini berdasarkan fatwa, pihak lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara kedua belah pihak dengan pihak pertama atau sohibul mal. Sedangkan penyedia dana seluruh modal yaitu mudharib yang bertindak selaku pengelola dan keuntungan tersebut dibagi sesuai kesepakatan kontrak. Beberapa contoh dari investasi dengan menggunakan akad mudharabah antara lain tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan pembiayaan mudharabah. Untuk yang pertama, tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana bank syariah dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah bertindak sebagai sahibul mal. Nasabah menyerahkan modalnya kepada bank syariah tanpa memberikan batasan pengelolaan. Selanjutnya, bank syariah akan memberikan imbalan bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan. Jumlah nisbah bagi hasil sesuai dengan ketentuan saat dilakukan akad. Nah, nisbah bagi hasil tersebut dapat berubah-ubah. Faktor yang menyebabkan perubahan nisbah bagi hasil antara lain pendapatan bank syariah, total investasi mudharabah mutlaqah, total investasi produk tabungan mudharabah, dan rata-rata saldo tabungan mudharabah. Untuk yang kedua yaitu deposito mudharabah. Deposito mudharabah merupakan produk simpanan dari bank syariah dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah mutlaqah. Penarikan pada deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja, sehingga pada umumnya nisbah bagi hasil deposito akan lebih tinggi daripada nisbah bagi hasil pada produk tabungan mudharabah. Untuk yang terakhir yaitu pembiayaan mudharabah.
Dalam pembiayaan mudharabah, modal investasi disediakan oleh bank 100% karena bank syariah bertindak sebagai sahibul mal dan nasabah bertindak sebagai mudharib atau yang menjalankan usaha. Nisbah keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan ketika akad. Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal perdagangan atau jasa.